Jadi menurut Mas, Gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk. Kita butuh lahan baru untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan swasembada. Di mana petani yang bisa mengekspor ekskavator sampai ratusan, Mas? Ya. Yang terjadi di Papua adalah ekskavator ratusan masuk ke Papua. Apa itu pro petani? Tidak. Itu pro industri besar. Tapi kan yang ada di Merauke itu kan bukan hutan. Yang ada di situ adalah rawa. Saya Oke. pun pernah. Ya, ya. Ya kan ke rawa itu rawa-rawa yang dialihfungsikan yang sebenarnya enggak bagus. Tapi apakah itu benar-benar tidak berfungsi bagi masyarakat ada di sana? Sama sekali gitu. Ya apa yang diharapkan dari tanah rawa? Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden. Kabinet bayangan ini, menteri-menterinya dapat gaji nggak? Halo Sobat iNews, selamat datang di podcast Bikin Terang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Kabinet Bayangan, di mana memang di tengah kebijakan masyarakat yang kian mendapat kritik dan juga apresiasi, muncul adanya Kabinet Bayangan yang cukup menyita perhatian publik karena di satu sisi dikenal juga sebagai mekanisme check and balance pemerintah ya, tapi di satu sisi lain juga ada juga yang menilai bahwa Kabinet Bayangan ini oposisi yang mencari kesalahan pemerintah. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apa fungsi dan bagaimana melihat kebijakan pemerintah. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Iqbal Damanik dari Greenpeace dan juga dari Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup. dari Oke. Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan, iya. Dan juga ada juga Ahmad Alimuddin Siap. dari Terima Mari kasih. Kita Bahas Mari ya. Kita Bahas. Nah, oke, kalau gitu Di tempat ini. Di tempat ini. Oke, kalau gitu mari kita bahas Mari nih kita Kabinet bahas. Bayangan nih. Sama Oke. aja. Baik, ini pertanyaan pertamanya ke mana dulu baiknya nih? Ke Mas Iqbal dong. Mas Iqbal dulu. Oke. Menteri kita. Oke, ke Menteri kita. Oke. Silakan kalau ke Mas Oke. Iqbal. Silakan. Di masyarakat ini kan banyak yang masih bingung nih, Kabinet Bayangan itu sebenarnya dibentuk untuk apa sih? Boleh dijelasin nggak apa sih bedanya sama LSM biasa gitu? Ya. Kabinet Bayangan muncul dari rasa gelisah gitu ya, dari beberapa orang atau beberapa kelompok, dan tidak semua kegelisahan itu buruk gitu ya. Ada juga kemudian menyimpulkan kebaikan-kebaikan. Banyak ilmu pengetahuan yang muncul dari rasa gelisah gitu ya, rasa ingin tahu gitu. Jadi kegelisahan ini kami anggap dari sebuah proses di mana kebijakan pemerintah banyak yang menurut kami tidak sesuai gitu ya, atau tidak pada tempatnya, katakanlah mulai dari Kopdes, MBG, kebijakan lingkungan hidup yang tidak sesuai sama komitmen perubahan iklim dan sebagainya gitu. Lalu kemudian kayaknya kita butuh deh memantau, karena kita lihat siapa kemudian yang memantau pemerintah saat ini. Nah, itu berkurang. Hampir 80% DPR sekarang dianggap itu part of the government, bagian dari pemerintahan. Kita lihat misalnya ketua-ketua umum partai banyak yang jadi Menko kan ya. Ya. Kita sebut Ya, misalnya ya. Pak Julhas dari PAN masih menjabatkan ketum PAN. Pak Bahlil ketum Golkar. AHY ketum Demokrat. Ya. Gitu ya. Jadi ketua-ketua partai ini banyak yang memang berada di dalam satu gerbong gitu ya, satu pemerintahan lah, sehingga check and balance ini kurang gitu. Nah, kalau seandainya check and balance ini kurang, siapa yang mau ngecek gitu? Fungsi parlemen atau fungsi DPR kan sebenarnya adalah representatif kita nih sebagai warga negara. Nah, kita itu kayak loss of representative gitu. Kita sudah memberikan suara kita di pemilu, terus kok ini hilang gitu. Suara kita nggak didengar dan sebagainya. Mereka tidak menjalankan fungsi sebagai parlemen gitu ya, yang harusnya memang menguji gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan pada saat pengumuman menteri-menteri ada ketua DPR ya kan di situ, ya wakil ketua lah ya, ada wakil ketua DPR. Jadi kayaknya butuh nih untuk di semacam tepuk punggung sahabat kali ya Mas ya. Bro, jangan kelajuan gitu. Kalau kata orang Samarinda ya, aku dari Kalimantan Timur ya, dia bilang jangan kelajuan, slow aja gitu. Kita lihat dulu ya, semacam ini aja sebenarnya. Jadi rasanya sebenarnya tidak perlu ada yang dirisaukan kalau tidak ada yang terlalu banyak salah. Tapi orang-orang risau biasanya ada kesalahan yang diperbuat sehingga dia harus risau. Tapi ya kita dengar lah bagaimana. Gitu kali Mas. Oke. Baik, ini menarik soal Kabinet Bayangan.
Jumlahnya berapa? 15. Lebih Kami ramping. 15 orang. Lebih ramping. Iya, ada beberapa menteri beneran. Lebih ramping. Pertanyaan berikutnya, punya wamen nggak? Nggak ada wamen. Masing-masing menteri. Kita nggak ada wamen. Kita nggak ada wamen. Staf sus? Kita nggak ada staf sus. Tapi kayaknya kita mau buka deh. Siapa tahu banyak orang yang mau mendaftar gitu untuk membantu. Dan udah banyak ternyata. Jadi waktu itu kita mulai dari yang MBG ya. Waktu itu kita beberapa kali postingan gitu ya. Kita mau melakukan gugatan nih ke MK. Ada nggak yang mau bantu? Banyak loh mahasiswa yang mau bantu kita. Termasuk yang kabinet bayangan. Banyak yang mau bantu kita. Apakah mereka jadi tim pengolah data, membuat materi dan sebagainya. Jadi ya kayaknya jadi animo masyarakat juga kayaknya oke deh gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya soal kabinet bayangan ini. Kabinet bayangan ini menteri-menterinya dapat gaji nggak? Boleh Pertanyaan kan? juga. Iya kan? Pertanyaan juga. Ini supaya kita Menarik, tahu ya? mereka digaji nggak. Nah, kalau digaji siapa yang gaji, gitu kan? Ya, Supaya ya, nanti betul. ini kabinet bayangan benar-benar berdiri independen atau jangan-jangan bersandar sama mereka yang memberi sumber dana, gitu. Betul. Kita tuh selalu berpikir misalnya siapa ini pendananya gitu ya. Apalagi Mas Salim ini sering banget nih nyebut nama orang gitu. Aku aja nggak kenal gitu. Tapi kita sama sekali nggak ada yang bergaji dan tidak ada pendanaan apapun sampai sekarang. Makanya waktu itu kita melihat kayaknya crowdfunding oke deh kalau seandainya ada yang mau membantu ya event dan sebagainya. Beberapa kali kita patungan dan sebagainya dari banyak 15 orang menteri-menteri ini. Dan sebenarnya nggak ada yang harus pakai uang yang kami lakukan. Apa yang mau pakai uang? Kalau kita mau riset, kita bisa doing research. Sekarang tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan gratis, tanpa harus tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk melakukan riset. Dan yang perlu diingat adalah ini banyak juga ya. Saya nggak tahu apa orang distrust terhadap pemerintahan yang benar-benar ada gitu ya, atau orang punya harapan lebih gitu ya. Jadi kita ini apa sih KPI-nya Menteri Bayangan gitu ya? Kita ini kan kantor part ya. Kita kan nggak punya anggaran. Kita nggak punya gedung misalnya kayak kementerian-kementerian lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kita hanyalah counterpart. Ada narasi dari pemerintah, misalnya ada narasi dari menteri existing gitu ya, yang ada, ya kita uji gitu ya. Jadi ini menguji. Jadi sebenarnya ketimbang memperdebatkan mimbar dan kabinet bayangannya, mari kita uji gagasannya. Ini menarik sebenarnya. Tidak perlu takut sebenarnya ya dari kubu pemerintah misalnya atau pemerintah untuk kita diuji gitu. Misalnya Pak Kodari bilang jangan kritik-kritik terus lah gitu ya. Kalau atau mantan kepala Bakom, bukan kepala Bakom, siapa dulu? Hasan Nasbi ya misalnya. Pak Hasan Nasbi misalnya bilang kalau kalian boleh kritik, kami juga boleh mengkritik. Nah ini kan juga satu logika yang agak aneh ya, karena kita dikritik, kita publiknya gitu. Nah yang harus kita kritik adalah pemerintahan yang pekerjaan mereka adalah berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Jadi kenapa mengkritik pemerintah? Ya karena apapun yang dilakukan pemerintah itu berpengaruh sama hidup kita. Ketika rame-rame untuk orang mengkritik mengganti kepala BGN, itu akhirnya juga didengarkan sama Pak Prabowo ya, akhirnya diganti juga. Begitu kan Mas ya? Betul. Jadi selama ini sebenarnya kalau menurut Mas Alimuddin, pemerintah sudah cukup mendengar dong? Hampir setiap hari orang mengkritik A, mengkritik B, mengkritik C, dan menurut saya sebenarnya nggak ada yang digelisahkan atau nggak ada yang dirisaukan dari kehadirannya kabinet bayangan. Bahkan kabinet bayangan ini kan sebenarnya sama halnya dengan apa yang ada di Inggris misalnya. Di Inggris itu kan karena dia pakai sistem parlementer, ada yang namanya shadow cabinet. Shadow cabinet itu kan biasanya dipakai di sistem parlementer untuk menguji mereka-mereka yang hari ini duduk di kabinet. Kita berharap dengan hadirnya kabinet bayangan ini ada perimbangan kritik gitu. Kalau selama ini kan betul ya, saya sepakat ketika misalnya DPR dianggap terlalu tumpul misalnya. Saya sepakat mungkin suaranya nggak sekencang ketika misalnya Pak SBY jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden gitu. Tapi catatannya adalah jangan salah juga, walaupun misalnya PAN ada di dalam kabinet, PKB ada di dalam kabinet, Golkar ada di dalam kabinet. Kalau misalnya mereka RDP, kencang juga dia ke kabinet-kabinet ini, ke menteri-menteri ini gitu. Bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada gesekan, bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada kritik dari DPR kepada menteri gitu. Ada, hampir setiap hari. Saya beberapa kali ikut misalnya RDP, Komisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kan kadang
ada yang dikasih kalau di atas itu kan, kan kadang saya ikut aja tuh sama teman-teman wartawan tuh. Boleh dong Bang numpang ikut gitu. Saya pengen tahu aja sebenarnya yang dikritik oleh DPR itu sedalam apa sih, sedip apa gitu. Dan sebenarnya perimbangan itu yang saya ingin lihat gitu di Kabinet Bayangan. Walaupun di sisi lain saya menganggap bahwa lebih tepatnya kalau dibikinnya itu DPR Bayangan. Kenapa saya bilang DPR Bayangan? Karena fungsinya adalah pengawasan. Berarti kan yang lebih utama dikritik di sini adalah teman-teman di DPR. Jadi yang dikritik sama yang akan diawasi sama Kabinet Bayangan hanya kabinetnya atau dengan DPR-nya juga? Ya, karena kan yang mengeluarkan kebijakan itu adalah menterinya ya. Jadi yang diuji argumentasinya, ya diuji argumen gagasannya, ya gagasan menterinya gitu. Dan kita melakukan pengawasan terhadap si menterinya gitu. Kalau teman-teman mau buat kayak Parliament Watch gitu ya udah ada ya. Ada Indonesian Parliament Watch. Terus ada teman-teman Perludem yang ngawasin DPR sebenarnya. Jadi sebenarnya kerja-kerja pengawasan terhadap DPR tuh bahkan udah cukup lama ya, dan itu udah dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi memang ini jadi menarik sebenarnya Mas. Kenapa sih sebenarnya orang jadi kayak menaruh perhatian gitu ya terhadap Kabinet Bayangan? Ada apa sebenarnya dalam situasi bernegara kita sehingga orang menaruh harapan terhadap Kabinet Bayangan gitu? Yang tadinya kita juga beranggapan bahwa yang sedang kita uji adalah pemerintah yang berjalan gitu. Tapi ternyata ada Adimo yang meletakkan bahwa kita bisa nih ngasih harapan kayaknya ke Kabinet Bayangan gitu. Artinya ada memang satu trust yang harus diperbaiki sama pemerintah saat ini. Bagaimana dia menimbulkan kepercayaan kembali dari publik terhadap mereka gitu. Artinya kan memang harus ada yang dievaluasi ya. Kayak tadi MBG kemudian Kepala BGN dievaluasi kan setelah kena push publik sangat keras sekali ya. Kita mempublikasi yang keracunan gitu ya. Walaupun dibantah sama Pak Prabowo cuma 0, sekian persen ya. Manusia dan korban dijadikan angka statistik gitu ya. Sangat menyedihkan sebenarnya ya bahwa rakyat dijadikan angka statistik dalam konteks korban gitu ya, 0, sekian persen. Iya itu betul angka-angka. Tapi itu kan setelah push panjang akhirnya Kepala BGN berganti, lalu kemudian Ibu Nani ya, Bu Nani SDY yang sampai bilang, "Ya oke, kita kan udah dulu dari awal sekali kita memaksa. Ini yang salah bukan soal MBG atau enggak, tapi bagaimana dia menjadi fokusnya itu di wilayah 3T misalnya wilayah terluar." Setelah kena push gede gitu ya, besar, kemudian Bu Nadi bilang, ya kita akan fokus juga mengutamakan fokus di wilayah 3T. Terus ganti ke Pak Sudaryono sekarang kan, Pak Sudaryono kemudian memfokuskan, membongkar dan sebagainya, menonaktifkan 800-an. Itu artinya gitu, publik itu berfungsi. Fungsi pengawasannya kepada pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa keributan atau masyarakat kayak Kabinet Bayangan ini membuat bising gitu ya. Jadi publik meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah itu adalah hak konstitusional gitu. Dan ketika pemerintah membuat perubahan itu harus diakui gitu. Oke, bahwa kami melakukan kesalahan. Yang sampai saat ini kita dengarkan bahwa apa emang ada kesalahan selama ini gitu. Jadi menurut saya adalah ya sesuatu yang salah ya diperbaiki gitu aja sih. Dan diakui gitu. Ya. Oke, seru. Nggak jadi baku hantam nih kita Mas. Cas dulu. Harus dong. Oke, tapi kalau menurut Bang Alimuddin nih, kalau Kabinet Bayangan ini kan kita nggak bisa melihatnya seluruhnya ya. Pasti kita ada person-personnya gitu kan. Backgroundnya dulu bagaimana mereka mengkritik pemerintah gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Alimuddin, apa yang mereka sampaikan itu cenderung membangun persepsi negatif terhadap pemerintah atau sebaliknya? Kalau saya ngelihatnya nggak melulu soal positif atau negatif ya. Artinya nggak cuma sekedar hitam dan putih gitu. Selama ini narasi-narasi yang dibawa oleh teman-teman, baik itu di Kabinet Bayangan atau misalnya di organisasi-organisasi lain, misalnya di situ kan ada ada perwakilan Selyos juga, ada Bang Ferry Amsari juga dan lain sebagainya. Ya, saya membaginya ke dalam 3 hal. Pertama itu biasanya adalah memang based on data, ya kan? Based on data. Terlepas dari mungkin ada anggapan, oh didanai si ini, di si itu dan lain sebagainya. Saya pun nggak terlalu pusing soal itu gitu, ya kan? Yang bisa kita perdebatkan kan soal datanya. Data ini penting gitu. Saya pun ketika dulu misalnya memulai untuk menjadi content creator pun
karena pengen bicara based on data gitu. Kedua adalah soal sentimen. Sentimen ini banyak banget, ya kan? Banyak yang entah itu mengarahnya ke positif, lebih-lebih ke negatif. Nah, yang mengarah ke negatif ini lebih banyak dibumbui oleh ketidaksukaan dibanding melihat realita yang ada. Artinya ketika misalnya mau memberikan nasihat, kritik, saran, itu hanya melihat satu sisi yang jeleknya aja tanpa berusaha melihat sisi yang bagusnya gitu. Dan kebanyakan sentimen ini jarang saya dengar dari teman-teman yang nomor 1 tadi. Lebih banyak ada di nomor 2 ini. Saya nggak perlu sebut lah, ya kan? Tapi memang banyak gitu. Tapi misalnya contoh, orang desa nggak pakai dolar misalnya, ya kan? Atau londo ireng misalnya. Itu kan sentimen yang kemudian ya kan, kemudian diamplifikasi. Ya walaupun saya nggak tahu siapa yang bermain di ranah amplifikasi itu, tapi menurut saya memang ada satu konteks yang kadang sering dibuang begitu aja. Diputus gitu aja. Jadi fokusnya pada londo irengnya misalnya, atau fokusnya pada orang desa nggak pakai dolar, atau fokusnya pada misalnya yang terakhir itu terkait dengan misalnya contoh di tahun kemarin itu adalah guru adalah beban negara misalnya. Itu kan sentimennya negatif banget sampai harus mengorbankan satu menteri gitu loh. Yang saya berharapnya lebih banyak kita itu beradu argumen di konteks nomor 1 soal data, soal realita di lapangan. Yang kemudian apa nih masukan-masukannya? Oke, kita terima masukannya, dievaluasi juga sama pemerintah, dievaluasi sama kabinet, sama menteri. Menteri pun jangan denial, ya kan? Menteri pemerintah juga nggak boleh gitu. Ya terima aja. Ada yang denial menteri? Ya menurut saya mungkin ya karena memang mereka ya lagi doorstop gitu kan kadang secara psikologis kaget juga kan gitu. Ya siapapun mau sejago apapun public speakingnya kalau lagi misalnya doorstop begitu kadang bingung juga mau jawab apa gitu. Tapi menurut saya ya udah terima aja sarannya, kritiknya, masukannya gitu. Yang paling besar kritik hari ini itu kan ke MBG, ke Kopdes, ke pendidikan. Ini kan satu benang kusut yang menurut saya masalah utamanya ada di komunikasi. Gitu. Nah, saya pun melihat dari sisi pemerintah sendiri itu komunikasinya yang kurang. Kalau komunikasinya benar, saya yakin public trust yang seperti yang yang diharapkan oleh pemerintah kepada teman-teman itu pasti akan terwujud. Tapi syaratnya satu, perbaiki komunikasinya. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk masalahnya. Isinya ya, apa bukan contohnya? caranya. Apa contohnya? Iya contoh yang buruk. Kan kalau buruk itu kan tadi misalnya Mas Iqbal ngomong soal. Padahal Mas Salimuddin tadi udah ngomong ya, MBG, Kopdes, Kusut, pendidikan, buruk kan, sudah disebutin. Sehingga kemudian dievaluasi kan, diamplifikasi. Tapi gini Mas Salimuddin, ada satu posisi yang perlu kita pahami ya dalam konteks ketatanegaraan dan kebijakan publik gitu, bahwa presiden ini adalah jabatan yang melekat 24 jam pada Pak Prabowo. Dalam konteks itu obrolan Pak Prabowo itu kebijakan gitu. Walaupun dia belum dalam bentuk keputusan presiden dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo tafsirnya adalah tafsir kebijakan gitu. Karena melekat pada dia. Kalau presiden tidak melekat, kita punya kekosongan kursi pimpinan negara kan, sehingga melekat. Maka sebenarnya jangan mempersoalkan soal londo irengnya gitu, londo ireng terus apa lagi dolar gitu. Ya memang harus Pak Prabowo harus mengevaluasi diri gitu. Nah tapi apa yang kita rasakan sekarang, kita berpikir bahwa mereka sedang tidak bekerja untuk kita. Maka dalam banyak teori politik misalnya kayak teori kartel partai politik gitu ya, menyebutkan bahwa negara tidak dijadikan alat untuk publik, tapi negara adalah dijadikan alat untuk distribusi kekayaan, untuk distribusi kekuasaan. Dan salah satu yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana partai politik dikuasai oleh segelintir orang. Itu dia sebenarnya fungsi. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa mereka tidak bekerja untuk kita. Sehingga kita perlu mengkritik lebih keras agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi menurut Mas Iqbal nih pemerintah nggak di jalan yang benar? Ya perlu diingatkan Mas. Jangankan pemerintah gitu ya.
kita sama teman aja. Jadi ibaratnya kabinet bayangan dan kawan-kawan sedang menepuk punggung aja. Balik nih Pak, balik nih Pak. Reminder. Iya. Gitu. Nepuk punggung ya, bukan ngejegal ya. Oh jangan, jatuh ya. Istilahnya Mas. Beda ya caranya. Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden gitu loh. Jadi jangan Kabinet dijaga. bayangan dong. Yang maju. Iya, nggak ada presidennya. Oh, dapat legitimasi nih dari sebelah. Langsung dibuka kan. Harusnya ada juga presidennya. Presiden bayangan. Kemarin meresmikan jembatan. Mulai nih bergeser-geser kayaknya ya.